Salam pemirsa setia mata ketiga. Sejak adanya dunia ini, orang-orang selalu memprediksi akhir zaman. Terlepas apakah mereka berpikir akhir dunia itu masih jauh di masa mendatang atau esok. Namun dalam proses mempelajari peradaban kuno, kita dapat menemukan banyak prediksi tentang akhir dunia. Sebuah pertanyaan besar adalah apakah bangsa Sumeria telah meramalkan akhir dunia? Banyak ramalan kuno memicu konspirasi modern. Orang-orang menghubungkan simbol-simbol kuno dan menguraikan kemungkinan waktunya, kemudian mengarahkan akhir zaman itu ke masa sekarang atau masa depan yang tidak jauh lagi. Di era sekarang ini, kita telah mengalami beberapa kali dalam tanda kutip akhir dunia. Beberapa nubuat akhir zaman berasal dari Alkitab. Tuhan Yesus menyampaikan bahwa Dia akan datang secara diam-diam sebagaimana dikatakan dalam Injil Wahyu. Meski tidak mengungkap waktu kedatangannya, Yesus telah menyampaikan beberapa nubuatan akhir zaman dalam Alkitab. Nubuat tersebut menandakan bahwa kedatangannya yang kedua kalinya sudah dekat. Adapun mengenai tanda-tanda akhir zaman menurut Alkitab, mata ketiga tidak akan memaparkannya secara detail di sini. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mencari tahu dalam Alkitab terkait. Selain itu juga ada teori lain, seperti misalnya orang-orang umumnya sebelumnya sangat cemas ketika masa kalender Maya berakhir, maka dunia pun akan berakhir pada 2012 lalu meski tidak terbukti. Setelah dunia tidak berakhir pada Desember 2012, Lembaga Antariksa Amerika Serikat NASA mengeluarkan pernyataan yang menjelaskan alasan teori kiamat 2012 bisa muncul. Teori dimulai dengan klaim bahwa Nibiru, sebuah planet yang seharusnya ditemukan oleh bangsa Sumeria menuju bumi. Bencana ini awalnya diperkirakan pada Mei 2003. Tetapi ketika tidak terjadi apa-apa, tanggal kiamat dipindahkan ke Desember 2012 dan dikaitkan dengan akhir salah satu siklus dalam kalender Maya kuno di titik balik matahari musim dingin tahun 2012. Maka tanggal kiamat diprediksi 21 Desember 2012. Kata NASA. Pernyataan ini juga kemudian diperbarui pada 2017 setelah laporan dunia akan berakhir pada 23 September. NASA mengatakan prediksi kiamat 2017 ini harus membuktikan bahwa planet Nibiru tidak ada dan bangsa Maya tidak meramalkan kematian dunia. Sementara teori lainnya mengatakan bahwa peradaban manusia akan berakhir karena tabrakan Nibiru, yaitu planet X yang secara umum kita ketahui. Legenda seputar Nibiru dapat ditelusuri kembali ke bangsa Sumeria kuno yang merupakan salah satu dari peradaban paling awal di dunia. Tapi benarkah bangsa Sumeria telah memprediksi akhir dunia? Atau prediksi Nibiru itu hanyalah teori yang dibuat-buat? Sebagian besar spekulasi seputar Nibiru dapat ditelusuri kembali seorang peneliti dan penulis yang kontroversial bernama Zecharia Sitchin 1920 hingga 2010. Sitchin adalah seorang peneliti yang berkecimpung dalam menguraikan bahasa Sumeria dan Akkadia serta tulisan Paku kuno. Sitchin menghubungkan terjemahannya dengan interpretasi ikonografi dan mengumumkan sebuah teori untuk mempelajari bagaimana pandangan suku bangsa Sumeria terkait planet Nibiru yang dianggap sebagai pemicu akhir dunia dan bagaimana ketertarikan dewa-dewa mereka dengan semua ini. Teorinya dapat ditemukan dalam buku terlarisnya Planet ke-12. Sejak itu, orang-orang di seluruh dunia mulai belajar dari teorinya dan beradaptasi dengannya, memperluas dan membelokkan kemungkinan makna dan konsekuensinya. Berikut ini kita akan memasuki inti terkait dari karya Sitchin serta pemikiran modern seputar Nibiru dan akhir dunia. Siapakah bangsa Sumeria itu? Peradaban Sumeria adalah salah satu peradaban paling awal yang kita ketahui, setidaknya dapat ditelusuri kembali pada 4500 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria menetap di bagian utara Mesopotamia. Sumeria terdiri dari beberapa kota besar. Meskipun tidak banyak bukti arkeolog yang tersisa, tetapi ada beberapa prasasti dan tulisan Paku yang memberikan pemahaman mendalam tentang bahasa, budaya, dan gaya hidup mereka. Para sarjana telah mampu mengungkapkan tirai misteri dari mitos dan cerita mereka melalui terjemahan dan interpretasi. Sejauh ini, mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang planet misterius Nibiru, tetapi apa makna yang terkandung di dalamnya?
Ada yang menduga bahwa Nibiru adalah planet lain di tata surya yang dicatat dan dinamai oleh bangsa Sumeria. Meskipun penelitian Sitchin tentang Nibiru mencapai puncaknya pada planet ke-12 itu, namun kita sebaiknya lebih cenderung menganggap Nibiru sebagai planet potensial ke-9 atau ke-10 jika Anda masih menganggap Pluto dalam jajaran planet di tata surya. Sitchin menggunakan citra matahari yang dikelilingi oleh banyak planet untuk mendukung teorinya bahwa bangsa Sumeria tidak hanya menyadari kehadiran planet X Nibiru, tetapi juga memberinya makna khusus. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, bagaimana mungkin ada planet di tata surya kita yang tidak kita ketahui? Terutama ketika bangsa Sumeria kuno mengetahuinya. Hal ini dapat dijelaskan melalui orbit planet Nibiru yang telah ditentukan sebelumnya, yang juga dapat disebut sebagai planet X secara bergantian. Orbit Nibiru mengelilingi matahari jauh lebih panjang daripada planet lain di tata surya kita. Menurut Sitchin, bahwa sebuah revolusi mengelilingi matahari yang sempurna membutuhkan waktu sekitar 3.600 tahun, yaitu periode orbit planet bergerak dalam orbitnya mengelilingi matahari. Sitchin menghubungkan beberapa peristiwa dalam Alkitabiah dan sejarah dengan keberadaan Nibiru, bahkan mengatakan bahwa banjir dalam catatan Alkitab itu disebabkan oleh Nibiru. Namun imajinernya ini jauh lebih menarik daripada planet itu sendiri. Anunnaki dan evolusi manusia. Sederhananya, istilah Anunnaki mengacu pada selaksa dewa yang disembah oleh bangsa Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Dewa-dewa ini semuanya berasal dari langit. Dewa dan dewi yang lebih umum telah menemukan cara mereka masuk ke budaya lain, termasuk Dewa Marduk dan Dewi Inanna. Bangsa Sumeria kuno menyembah banyak dewa sama seperti masyarakat lain. Lalu memangnya kenapa? Dan apa hubungan mitologi serta agama Sumeria kuno ini dengan planet Nibiru? Bagaimana jika Anda mendengar bahwa Anunnaki sama sekali bukan dewa, tetapi makhluk alien? Teori Sitchin tentang Anunnaki sesuai dengan apa yang Anda saksikan dalam film dokumenter Ancient Aliens yang bercerita tentang keberadaan bentuk kehidupan asing yang cerdas dan pengaruh mereka terhadap umat manusia. Jika kita mengikuti teori Sitchin, bangsa Anunnaki dulunya adalah atau mungkin masih sebuah ras maju di planet Nibiru. Mereka datang ke bumi kemungkinan besar untuk menambang mineral, terutama emas, sementara planet dan atmosfer mereka sendiri kekurangan mineral ini. Ketika mereka datang ke bumi, mereka menciptakan manusia sebagai budak mereka dan menyelesaikan pekerjaan ini. Sitchin menggunakan cara ini dalam evolusi untuk menjelaskan mata rantai yang hilang dalam evolusi. Oleh karena itu, karena jauh lebih kuat dan maju, Anunnaki mendirikan dewa mereka sendiri di antara budak mereka, padahal kenyataannya mereka adalah makhluk alien yang aneh dan super maju. Pandangan ini sesuai dengan teori populer Ancient Astronauts atau antariksawan kuno. Menurut teori antariksawan kuno, bahwa di masa lalu peradaban maju datang ke bumi dari planet asing dan menyamar sebagai dewa. Teori ini kerap digunakan untuk menjelaskan teknologi dan arsitektur yang sangat maju di zaman kuno. Sitchin mencampur adukan teorinya tentang Anunnaki dengan putra Tuhan dalam Alkitab yang dikatakan kawin silang dengan manusia. Sitchin sendiri tentu suka mengaitkan teologinya dengan itu. Selain itu juga dikatakan bahwa Anunnaki tidak setuju dengan perkawinan silang seperti itu. Oleh karena itu, mereka tidak memperingatkan manusia bahwa ketika Nibiru mendekati bumi, bumi akan menghadapi dampak negatif, gravitasinya akan menyebabkan banjir besar. Lantas kenapa semua ini dikaitkan dengan akhir dunia? Hal ini sepenuhnya terkait dengan rotasi dan jalur Nibiru mengelilingi matahari. Meskipun jadwal waktu yang dikemukakan Sitchin mungkin akan dibatalkan, namun banyak orang dalam beberapa tahun terakhir ini mengatakan bahwa kedatangan Nibiru sudah di depan mata. Sementara lainnya mengatakan bahwa orbitnya sudah sangat dekat dengan kita, tetapi demi tidak menimbulkan kepanikan, NASA menutupinya dari dunia. Sebagian besar orang mengatakan bahwa gravitasi Nibiru akan menempatkan bumi dalam masalah, mungkin akan menyebabkan banjir skala besar lainnya. Sedangkan lainnya mengatakan hal itu lebih mirip seperti bencana asteroid menghantam bumi yang menghancurkan dinosaurus masa silam. Terlepas dari dampak pastinya, orang-orang pada umumnya menganggap bahwa kedatangan Nibiru menyiratkan akhir dunia.
Apa yang dikatakan bangsa Sumeria, orang-orang sangat mudah jatuh ke dalam lubang kelinci dari teori kiamat. Tetapi beberapa banyak klaim Setchen dan pendukungnya itu didasarkan pada teks Sumeria asli. Teks Sumeria yang diterjemahkan oleh Setchen itu sendiri telah banyak menuai kritik, terutama interpretasinya. Pertama, dalam teks Sumeria, Nibiru bukanlah sebuah planet melainkan sebuah bintang. Selain itu, tidak ada teks atau bukti aktual yang mendukung hubungan semacam itu antara Anunnaki dan Nibiru. Dan memang tidak ada bukti apapun. Hanya ada satu sudut pandang seseorang dan teksnya yang dibelokkan agar sesuai dengan teori. Walaupun itu adalah teori yang sangat menarik, namun haruskah Anda mulai mempersiapkan hari yang akan segera berakhir? Mungkin, tetapi akhir dunia kemungkinan besar tidak akan terjadi karena planet misterius lain telah muncul di suatu tempat di tata surya kita. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.